Halo Sobat Ratu Anime, hari ini Ratu akan menceritakan Battle Through the Heavens. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak bersama. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya serta ramaikan kolom komentarnya ya. Perjanjian 3 tahun. Kata-kata yang membosankan dan sederhana perlahan-lahan melayang di alun-alun besar. Mereka menyebabkan suasana tenang yang telah hadir di seluruh tanah menjadi sedikit keresahan dan kekacauan. Di tanah terbuka, murid-murid sekte Misty Cloud yang tak terhitung jumlahnya membawa segala macam emosi yang berbeda dalam tatapan mereka ketika mereka menatap pemuda berjubah hitam di dekat tepi tangga batu. Mereka tidak terbiasa dengan pria muda ini yang dipanggil Xiao Yan. Hubungan antara Nalan Yanran dan dia sudah menjadi topik dalam percakapan sehari-hari banyak murid sekte Misty Cloud. Tentu saja, setiap kali namanya disebutkan, kebanyakan orang akan menyebutnya dengan menghina. Seorang anak dari klan kecil ingin menikahi Nalan Yanran yang statusnya dalam sekte Misty Cloud sama mulianya dengan seorang putri. Di mata orang-orang ini, nampaknya Xiao Yan telah melebih-lebihkan kemampuannya. Ini terutama terjadi setelah perjanjian 3 tahun tersebar di sekte tersebut. Ejekan ini menjadi lebih kuat. Tentu saja, salah satu alasan untuk diejek tidak mengecualikan mereka cemburu. Sebagai pemimpin sekte junior dari sekte Misty Cloud yang berada di luar jangkauan banyak orang, banyak murid sekte Misty Cloud memandangnya sebagai dewi di hati mereka. Ketika mereka bertemu, orang-orang ini selalu menghadapi wajahnya yang indah yang mempertahankan ekspresi acuh tak acuh dan duniawi lainnya. Siapapun yang ingin berhubungan lebih dekat dengannya akan kembali dengan kegagalan. Xiao Yan, sebagai pria yang hampir menjadi suami Nalan Yanran, akan secara alami dan mudah menerima kecemburuan yang tidak normal. Karena kecemburuan, bersama dengan beberapa desas-desus, para murid sekte Misty Cloud ini secara alami akan memiliki kesan yang buruk tentang Xiao Yan yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Ketika mereka berbicara, kebanyakan dari mereka akan menurunkannya sebanyak mungkin. Muncul seolah-olah mereka tidak akan berhenti sampai mereka menggambarkan Xiao Yan sebagai sama sekali tidak berharga. Namun, ketika mereka mengamati pemuda yang masih mempertahankan sikap tenang dan santai meskipun menghadapi ki bersatu dari hampir 1000 murid sekte Misty Cloud, beberapa murid yang lebih cerdik merasa sedikit terpesona dalam hati mereka setelah mereka membuang emosi negatif dalam diri mereka. Hati mereka, sikap acuh tak acuh ini tampaknya bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh sampah dari klan Xiao yang biasa dibicarakan oleh kawan-kawan mereka. Mata cerah Nalan Yanran menatap pemuda itu dengan sosok yang agak kurus di kejauhan. Tatapannya berhenti di wajah yang halus dan tampan itu. Di tempat itu, dia masih bisa samar-samar mengenali sosok pemuda itu saat itu. Hanya saja, 3 tahun telah menggilas kelembutan dan ketajaman masa muda. Pria muda yang saat ini di depannya tidak lagi memiliki kekuatan canggih yang tiba-tiba meletus di aula rumah klan Xiao saat itu. Mengganti itu adalah pengekangan yang mendalam. Dia benar-benar telah berubah. Sebuah kalimat diam-diam muncul di benaknya. Tatapan Nalan Yanran sedikit rumit. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang tidak berguna pada saat itu benar-benar akan benar-benar dapat datang ke sekte Misty Cloud tanpa rasa takut. Apalagi tetap acuh seperti angin sementara tidak mengungkapkan sedikitpun kecemasan atau pucat. Bahkan ketika dihadapkan dengan hampir 1000 murid sekte Misty Cloud. Klan Nalan Yanran. Nalan Yanran perlahan berdiri. Sosoknya yang cantik tinggi dan lurus seperti lotus salju yang bangga dan pantang menyerah. Mata cerahnya menatap Xiao Yan sementara suaranya setenang yang terakhir. Itu adalah anak kecil dari klan Xiao. Bukankah dikatakan bahwa dia adalah orang yang tidak berguna yang tidak bisa menyimpan doki? Di pohon besar, Jia Xingtian menatap Xiao Yan dengan sepasang mata yang mengandung keheranan. Dia dengan lembut tertawa, tetapi melihat sikapnya ini, dia tidak terlihat seperti orang yang dengan paksa berpura-pura memiliki eksterior yang kuat sementara di dalam kosong. Selain itu, bahkan jika ketenangannya diperankan,
mampu mempertahankan ketenangan ini di depan kekuatan bersatu yang diciptakan oleh orang-orang lama dari sekte Misty Cloud bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan orang biasa. Fama, yang berada agak jauh dari Jia Xingtian, mengangguk sedikit. Mata tua dan tajamnya perlahan menyapu Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia berhenti di wajah yang terakhir. Alisnya tiba-tiba bersatu sedikit ketika dia berkata, untuk alasan yang tidak diketahui, dia sepertinya memiliki perasaan yang akrab tentang dia. Kamu juga punya perasaan seperti itu? Mendengar ini, Jia Xingtian tertawa pelan. Matanya dipenuhi dengan makna yang dalam ketika dia menatap Xiao Yan dan berkata, sepertinya kita mungkin pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Kerutan di dahi Fama semakin dalam. Matanya berkedip saat dia menatap Xiao Yan, tetapi apakah dia tidak terus mengatakan apa-apa lagi? Hei, orang tua Nalan, apakah ini pemuda dari klan Xiao yang hampir menjadi menantu klan Nalan? Dia tampaknya bukan orang yang tidak berguna dari rumor. Bantalan dan kekuatan mental ini adalah sesuatu yang hampir tidak pernah saya lihat pada orang-orang muda yang saya temui. Mu Chen menoleh dan berkata, dia tersenyum pada Nalan Jie yang matanya berhenti di tubuh Xiao Yan sejak awal. Dia sedikit melonggarkan senyumnya. Seorang menantu lelaki yang ditelantarkan karena dianggap tidak berguna, kini tampak lebih hebat daripada beberapa dari mereka yang disebut jenius. Meskipun Nalan Jie tidak akan merasakan sakit sampai pada titik ia tidak ingin hidup karena ini, ia akan merasa sedikit kesal. Ekspresi Nalan Jie jelek ketika dia dengan ganas memotong Mu Chen dengan tatapannya. Dia terlalu malas untuk mengatakan hal-hal yang tidak perlu kepadanya. Dengan tawa dingin, dia terus memusatkan pandangannya pada pria yang halus dan tampan itu. Emosi di hatinya bergulung. Meskipun Nalan Jie sudah tahu bahwa Xiao Yan telah meninggalkan reputasi sebagai orang yang tidak berguna untuk beberapa waktu, ketenangan dan kekuatan mental yang ditampilkan saat ini menyebabkan hatinya merasa sangat terkejut. Di atas keterkejutan ini, dia juga mendesah pelan dengan sikap menyesal. Dengan situasi yang telah mencapai titik ini, mengatakan hal lain tidak akan membantu mengubah situasi. Dia hanya bisa berharap bahwa dendam antara Xiao Yan dan Nalan Yanran akan mencair setelah perjanjian 3 tahun ini berakhir. Yang terbaik jika mereka bisa berdamai. Tentu saja, ini mungkin mimpi yang tidak realistis. Bahkan jika mereka berdua tidak bisa lagi bersama di masa depan, membiarkan Xiao Yan berhenti membawa kebencian terhadap klan Nalan di masa depan akan menyebabkan Nalan Jie diam-diam merasa sedikit lebih baik. Setelah semua dari bagaimana Nalan Jie saat ini melihatnya, pemuda ini pada dasarnya memiliki semua persyaratan untuk menjadi orang yang kuat. Kekuatan mental yang luar biasa, bakat pelatihan yang luar biasa, dan ketekunan untuk terus berjuang selama 3 tahun hanya demi sebuah janji. Dengan beberapa hal ini, jalan masa depan Xiao Yan menuju menjadi orang yang kuat akan jauh lebih lancar dan tidak terhalang. Nalan Jie tidak berpikir bahwa menjadi target dendam seorang pemuda dengan potensi tak terbatas adalah sesuatu yang bisa membuat seseorang senang. Sepertinya aku harus mengirim seseorang untuk menghubungi klan Xiao. Nalan Jie dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya ketika dia menggelengkan kepalanya. Dia mengarahkan perhatiannya ke tanah terbuka. Dia saat ini hanya bisa menunggu perjanjian 3 tahun yang akan dimulai. Setelah Nalan Yanran berdiri, 10 pria berjubah putih plus di atas alun-alun akhirnya mulai perlahan membuka mata mereka. Tatapan mereka dilemparkan ke pemuda berjubah hitam di tangga batu. Saat mereka saling bertukar pandang, mereka merasakan keheranan. Ketidakpastian di hati mereka persis sama dengan apa yang ada di dalam Nalan Jie dan yang lainnya. Tidak peduli ke arah mana seseorang melihat Xiao Yan saat ini, seseorang tidak dapat melihat sampah klan Xiao yang menderita segala macam ejekan saat itu. Kamu adalah Xiao Yan dari klan Xiao. Seorang pria tua berjubah putih yang berada di tengah mengangkat matanya dan memindai Xiao Yan. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka mulutnya dan mengucapkan kata-kata itu. Tatapan Xiao Yan menyapu pria tua berjubah putih di tengah.
Dia menyadari bahwa orang ini harus memiliki posisi yang cukup tinggi dalam sekte Mystic Cloud. Sejak yang terakhir membuka mulutnya, para lelaki tua di sekitarnya mengenakan jubah yang sama tetap diam. Saya adalah tetua pertama dari sekte Mystic Cloud, Yun Leng. Sebelum Xiao Yan bisa menjawab, pria tua itu hanya melanjutkan sesukanya dan berkata, pemimpin sekte belum kembali hari ini. Oleh karena itu, perjanjian 3 tahun kali ini akan dipimpin oleh saya yang lama. Tujuan dari kompetisi kali ini adalah untuk saling belajar. Berhentilah saat kamu. Hidup dan mati ditentukan oleh surga. Suara lembut tiba-tiba terdengar, mengganggu kata-kata Yun Leng. Tatapan di tanah terbuka berbalik ke arah suara itu. Akhirnya mereka berhenti di tubuh pemuda berjubah hitam yang tenang itu. Semua ekspresi mereka berbeda. Banyak orang tidak berharap bahwa Xiao Yan benar-benar akan mengatakan kata-kata seperti itu. Orang harus tahu bahwa lawannya adalah penerus sekte Mystic Cloud yang telah difokuskan sekte pada perawatan. Seorang pemuda yang berani. Di atas pohon-pohon yang tinggi, beberapa orang tua dengan karakter aneh tidak bisa menahan tawa. Beberapa dari mereka bahkan mengangkat jempol mereka pada Xiao Yan. Mata Nalan Yanran terangkat sedikit. Dia menyaksikan pemuda berjubah hitam di depannya. Di dalam mata hitam gelap itu tampak cahaya yang bergetar dan berfluktuasi, yang sulit disembunyikan. Apakah itu dendam? Beberapa saat kemudian, dia mengangguk. Suaranya dingin. Sesuai keinginan kamu. Mendengar jawaban Nalan Yanran, Yun Leng sedikit merajut alisnya. Gangguan tiba-tiba dari Xiao Yan telah menyebabkan penatua pertama ini yang memegang posisi cukup tinggi di sekte Mystic Cloud menjadi tidak senang. Dia juga menyadari bahwa Xiao Yan sudah dihapus reputasinya sebagai sampah sejak lama. Namun, bakat Nalan Yanran juga tidak lebih rendah dari bakatnya. Selain itu, ada sekte Mystic Cloud yang merawatnya. Pertumbuhan kekuatannya bisa disebut sangat cepat. Jika mereka bertarung, Yun Leng tidak optimis dengan peluang Xiao Yan. Anak muda, kamu harus selalu meninggalkan sedikit waktu luang dalam semua yang kamu lakukan. Tetapi karena Anda telah membuat permintaan seperti itu, lakukan sesuka Anda. Hidup dan mati akan ditentukan oleh surga. Yun Leng melambaikan tangannya dan berkata dengan lemah. Sebuah lengkungan terangkat di sudut mulut Xiao Yan. Dalam hatinya, dia tidak bisa menahan tawa dengan dingin. Tinggalkan sedikit waktu luang. Saat itu, Nalan Yanran kejam. Adakah yang memintanya meninggalkan kamar untuk orang lain? Tangan Xiao Yan perlahan memegang gagang penguasa. Dia tiba-tiba mengeluarkannya dan penguasa Suan berat membawa suara angin yang dikompresi. Itu miring ke tanah dan angin diciptakan dari tubuhnya, mengaduk semua debu di tanah. Doki berwarna hijau samar menyelubungi permukaan tubuhnya saat Xiao Yan menatap Nalan Yanran. Aku datang sesuai dengan perjanjian 3 tahun. Hari ini, mari kita selesaikan semua dendam masa lalu kita. Harap bayar semua penghinaan yang telah Anda berikan pada klan Xiao saat itu. Nalan Yanran mengulurkan tangannya dan cincin penyimpanan berwarna zamrud di jarinya menyala. Pedang panjang berwarna hijau pucat muncul. Tepi pedang sedikit miring, mencerminkan dingin yang dingin di bawah sinar matahari yang deras. Mata cantik Nalan Yanran bertukar pandang dengan sepasang murid hitam gelap itu. Dia menghela nafas dengan sedikit menyesal saat dia berkata dengan lemah, "Aku akan bertanggung jawab atas pernikahanku sendiri." Meskipun 3 tahun telah berlalu, saya tidak berpikir saya melakukan kesalahan saat itu. Saya memiliki hak untuk memilih nasib saya. Mungkin beberapa tindakan saya tidak tepat ketika saya memilih, namun saya pikir saya masih akan membuat pilihan ini bahkan jika saya bisa kembali ke masa lalu. Tindakanmu tidak pantas? Xiao Yan tertawa pelan. Hanya tindakan sederhana yang tidak pantas dan dia ingin menjauh dari perilakunya yang kasar dan tidak masuk akal? Apakah ini tidak terlalu sederhana? Ekspresi Xiao Yan secara bertahap kembali ke ketidakpeduliannya. Telapak tangan yang memegang gagang penguasa menjadi semakin ketat. Sesaat kemudian, kakinya tiba-tiba maju selangkah. Di tempat itu mendarat,
permukaan batu hijau keras sebenarnya memiliki beberapa garis retak yang menyebar. Doki berwarna hijau ganas dan bergelombang yang berisi beberapa bibit api berwarna hijau melonjak keras di permukaan Xiaoyan. Mari kita mulai. Sampai di sini dulu Sobat Ratu Anime, nantikan episode selanjutnya. Sampai jumpa.